Ada banyak cara pemirsa yang dapat Anda lakukan untuk meraup keuntungan dalam berbisnis. Namun ada baiknya Anda meraup keuntungan dengan cara-cara yang benar. Tidak seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang di wilayah Polda Banten yang mengemas ulang oli kualitas rendah ke dalam kemasan oli kualitas yang baik. Lantas, setujukah Anda pemirsa dengan praktek-praktek seperti ini? Pemalsuan produk memang bukan persoalan baru. Tidak hanya merugikan masyarakat secara harga, pembelian barang palsu juga merugikan secara kualitas produk. Di Banten, oli palsu berkualitas rendah dikemas ulang dalam kemasan produk berkualitas baik dan telah dipercaya oleh masyarakat. Tidak hanya mengelabui secara kemasan, para pelaku juga menjual dengan harga miring dari produk asli. Ini membuat masyarakat yang tidak teliti dapat dengan mudah dikelabui dan akhirnya membeli produk oli palsu. Saya sebagai pengguna kendara ya orang berkendara itu saya nggak setuju. Itu sangat benar-benar merugikan itu. Itu nggak benar seperti itu, nggak benar. Itu harus ada tindak tegas seperti itu. Ya kalau benar-benar ada oli palsu atau oli yang di-rechange ke oli yang resmi itu sih bahaya menurut saya karena kita kan pengguna kendaraan bermotor khususnya oli itu pasti kita pakai dan ketika kita ganti di bengkel atau bengkel resmi kita kan nggak pernah lihat atau nggak pernah tahu kalau itu olinya oli palsu. Jadi ya mungkin bisa bengkel-bengkel atau bengkel-bengkel resmi lebih selektif atau lebih mengetahui asal mula oli tersebut. Apakah itu oli-oli benar yang asli atau oli palsu. Mungkin itu praktek yang bisa dibilang jahat ya dan melanggar hukum juga. Karena pastinya mereka mendapatkan keuntungan dari praktek-praktek yang benar ya. Ya pastinya merugikan customer si pengendara yang punya motor atau yang punya mobil gitu. Jadi ya mungkin praktek-praktek itu ya, praktek melanggar hukum lah ya, melanggar hukum dan pasti merugikan buat masyarakat tentunya gitu. Dalam artian ini kan pemalsuan merek juga kan, ke tingkat yang lebih bagus padahal itu olinya yang paling bawah gitu, yang jelek. Ya, itu sangat-sangat merugikan ya Pak. Banyak yang rusak juga sih gara-gara itu. Ya karena kualitasnya jelek, ya bikin hancur mesin juga gitu. Yang spare part yang nggak harusnya rusak jadi rusak gitu. Kalau saya, jangan deh. Walaupun harganya beda-beda, mendingan yang asli aja bagus ya. Terus kalau saya biasa ganti oli itu memang sering di rumah malam hari. Tapi biasanya saya habis pakai oli itu saya langsung bolongin tuh Pak. Saya bolong-bolongin itu buat ngindarin namanya pemalsuan packingan ulang itu. Biar nggak dapat lagi dia botol bekasnya itu, merek itu. Ya pertama, kendaraan kita jadi rusak kan gitu. Nah itu ada unsur penipuan juga dong kalau kayak gitu. Kan gitu. Ya intinya apapun alasannya mau harga murah, kalau bagi saya pribadi nggak bisa seperti itu. Kendaraan mungkin berpikiran mungkin karena dari dari keuntungannya dia bisa beli oli yang murah ya, lebih murah dari harga di pasar. Tapi mungkin side effect-nya mungkin akan terjadi kerusakan misalnya ke motornya dia yang tadinya mungkin bisa dia pakai selama 5 tahun, tapi karena dia pakai yang oli yang nggak benar tadi, ya mungkin bisa setahun 2 tahun udah rusak. Jadi mungkin si customer juga harus berpikiran lebih terbuka ya. Jadi walaupun ada harga oli yang murah di pasaran, tapi dia harus berpikir ini sebenarnya kok murah gitu. Ini beneran oli beneran atau enggak? Karena dia mungkin pada awalnya akan diuntungkan, tapi jangka panjang mungkin dia akan dirugikan karena motornya akan rusak, lebih cepat rusak lah ya. Kalau bisa pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus peredaran oli-oli ini dan dicari oknum-oknum yang bermain tentang peredaran oli-oli palsu ini karena menurut saya berbahaya khususnya untuk kendaraan dan si pengendara
kendaraan bermotor tersebut. Sering-sering razia aja deh. Itu buat bengkel-bengkel pinggir jalan ya, bukan kita itu ya sering banyak tuh. Harga-harganya lebih murah dengan kualitasnya nggak bagus banget deh pokoknya. Sering-sering. Iya Pak. Kalau beli di bengkel-bengkel gede, kalau nggak yang resmi sekalian dah. Lebih enak, lebih bagus. Kualitasnya terjamin. Ya tidak lanjuti lah. Kalau itu memang benar-benar istilahnya ada unsur kriminal ya ditindaklanjuti. Itu aja. Ya, yang pasti dari masyarakat mengharapkan polisi bisa mengungkap ya praktik-praktik gini kalau bisa. Kalau itu kan berarti udah mungkin skala besar ya. Dia harus butuh modal yang kuat, terus dia harus nyiapin produk oli yang jelek tadi itu kan pasti nggak usaha kecil-kecilan. Nah, menurut saya sih pasti itu ada usaha yang besar yang dimodalin gede, mungkin ada pabriknya khusus yang buat memproduksi itu ya. Harapan kita biar masyarakat terlindungi, biar nggak dirugikan, ya polisi bisa segera mengungkap lah ya kasus-kasus praktek yang seperti itu. Itu kira konsumen mengetahui produk harganya itu lebih murah itu harus curiga. Kalau itu istilah pastikan kalau membeli barang-barang asli itu ya membeli ya di tempat-tempat yang resmi yang dia punya quality control lah. Jadi nggak sembarang orang bisa memasukkan barang gitu.